Over Podcast, sebuah podcast yang membicarakan tentang musik dan musik. Saat ini kita berada di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan dan Jagakarsa ya. Yoi. Saat ini kita lagi menunggu jadwal kita buat main nih di Papete Cafe, tepatnya di Sound of Lotus. Nanti kita akan bawakan beberapa lagu kita. Yoi. Tapi sebelum itu kita mau discuss dulu dikit nih. Jadi kemarin si gitaris kita nih Andi itu habis menonton sebuah penghelatan musik internasional. Nah, tapi dia punya pandangan nih, menurut dia namanya musisi Indonesia itu harus berkarir di Indonesia baru bisa dibilang musisi tanah air. Jadi kalau seandainya dibilang Nicky atau Rich Brian itu nggak bisa dibilang musisi tanah air karena mereka berkarirnya di Amerika, gitu ya? Apa gimana? Bisa. Gue pribadi ngelihat mereka dengan diiringin orang bule kurang pas menurut gue dibilang mereka itu adalah musisi tanah air. Nggak tahu menurut K gimana? Menurut K itu adalah Ari drummernya Overboard. bahasanya Adanya lu dikenal sebagai apa? Marsha, adanya Marsha. Frontman-nya Overboard. nggak terlalu bersahabat gitu. Hah? Oke. Menurut aku kalau menurut gua as mereka itu bisa menjadi bisa membawakan ketika di panggung gitu ya atau perform di sana gitu, mereka tetap membawakan khasnya mereka, ciri khas mereka bahwa mereka musisi tanah air, itu masih bisa dibilang musisi tanah air ya. Kebetulan mereka masih level di sana aja, tapi mereka tetap membawa ciri khas mereka sebagai musisi tanah air. Makanya nih buat pick. Oke, kita coba ya. Oke. Iya sih, sebenarnya itu labeling aja sih menurut gua sih, karena nggak selalu musisi itu mikirin gua ini membawa nama baik Indonesia. Nggak, dia menurut gua pure bermusik aja, berkreasi aja. Masalah musik yang diterima di negara mana atau di daerah mana itu kembali lagi ke tujuan dia bermusik sama target marketnya. Kalau lu bawain kayak ST12 terus lu mau berharap besar di Kanada ya repot juga kan. Jadi kayak pilihan musik lo juga menentukan lo bisanya berkarir di mana. Karena menurut gua nggak ada musik yang jelek, cuma ada musik yang bisa diterima di daerah-daerah tertentu. Kalau Raisa kayak ibaratnya nih si Slang kan dia musisi tanah air nih, tapi dia pernah main di Amerika kan, dan itu liriknya diganti bahasa Inggris. Menurut lo perlu nggak kayak gitu? For the sake of ini penonton gua orang bule nih, gua harus ganti pakai bahasa Inggris. Tapi kalau diterjemahin juga jadi aneh gitu kan. I took my guitar and I began to play, kan jadi kayak menghilangkan keasliannya gitu. Lo menurut gimana? Gue pribadi kayak ngeliat Laruku, Larkensiel nggak ada deh ganti-ganti bahasa Jepang jadi bahasa Indonesia misalnya manggung di sini, nggak ada. Harusnya sering gitu aja. Kalau menurut gue pribadi harusnya gitu aja. Tapi intinya yang pengen gue tekankan adalah orang itu kebentuk gengsinya ketika dia dikenal sebagai apa pertama kalinya. Contoh 30 Seconds to Mars, Jared Leto itu menurut gue dia aktor, bukan anak band. Dia bikin 30 Seconds to Mars, terus ada video klip mewah. Apa ya, menurut gue dia adalah aktor gitu. Nah, Nicky dikenal sebagai debutnya artis bule. Lama-kelamaan orang tahu, lah Indonesia gitu loh kalau gue pribadi. Gimana menurut Ki? Kalau menurut Kemu loh jadi. Kalau menurut gua sih Nicky itu kita nggak bahas Nicky. Aduh, ada korek tuh. Kalau menurut gua bukan Nicky ya. Ini bahas yang mana dulu? Bahas Nicky apa bahas Slang? Tadi dia bilang Slang liriknya bahasa Inggris. Oh. Kalau itu sebenarnya nggak perlu ya. Karena gini, musisi itu kan dari berbagai negara, pasti mereka tetap membawakan lagu mereka sesuai dengan bahasanya mereka. Terkecuali mereka memang mengkhususkan misalkan bikin lagu dalam bahasa Jerman. Tapi bukan karena buat penonton, bukan pada saat mereka tampil di Jerman, tapi memang mereka pengen ngeluarin aja. Entah mungkin karena pasar mereka di Jerman masuk atau gimana. Harusnya kalau kayak Slang tetap bahasa Indonesia aja, karena artinya kalau kayak gitu kan harusnya penonton yang ngikutin band.
bukan band yang ikutin penonton gitu. Kalau Nicky tetap ya selama dia selama dia bisa membawakan ciri khasnya sebagai musisi Indonesia, dia bisa dibilang musisi tanah air. Cuman ya ini kan permasalahan label kayaknya. Dia labelnya ikut sana. Tapi tetap musiknya dia itu bisa diterima di tanah air dan dia dicintai di tanah air, itu udah bisa dibilang ya dia cukup bisa membawa oh di Indonesia ternyata ada ya orang yang bisa nyanyi kayak gini gitu. Karena kan stigma orang barat itu kan Indonesia itu kan budayanya tari-tari yang sebenarnya untuk apa ya? Untuk apa tari-tari itu? Enggak, tapi ya gitulah kira-kira. Nah, kalau menurut Bang Yandi mana? Baik lagi nih Bang Yandi. Bang Marsha. Oh, Bang Marsha dulu ya. Muternya gitu ya. Oke, ya berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya musisi itu tujuannya memang ada tujuannya, dia mau berkarya di mana, mau berkarya di mana gitu kan. Kalau memang dia mau go internasional, dia ngeluarin lagu bahasa Inggris atau lagu yang di bahasa Inggrisin, ya itu mungkin keputusan bandnya dengan segala bentuk pertimbangan ya pastinya ya. Tapi kembali lagi musisi tanah air sendiri itu dia harus menjadi tuan rumah dulu sih di negaranya, baru dia bisa dibilang musisi tanah air. Tapi kalau seandainya dia langsung kayak Nicky ini langsung tembak ke Amerika gitu, atau Rich Brian langsung ke Amerika gitu ya, ya itu pilihan karirnya dia. Kayak lu misalnya lulusan perbankan, lu kan nggak mesti kerja di bank Indonesia dulu kan. Misalnya lu langsung mau ke bank internasional kan bisa-bisa aja kan. Itu pilihan karir sih menurut gua sih. Jadi kayak Agnes Mo, kalau dia mau go internasional dengan segala keterbatasannya dia ya, maksudnya keterbatasan itu bukan skillnya sih oke. Cuman keterbatasan dia dalam semenerima apa sih orang luar negeri terhadap orang yang tiba-tiba datang ujuk-ujuk gitu kan. Padahal dia udah featuring Chris Brown segala macem, tapi tetap iya Timberland, tapi kan nggak ngangkat juga kan. Halo, gimana kabar? Ketemu lagi. Iya di Glams. Oh iya benar. Ya, ganggu sama-sama ya. Jadi gitu sih menurut gua sih. Jadi pilihan karir. Nggak bisa dipukul rata. Sama kayak ini berarti ya. Panji pindah ke Amerika untuk berkarir stand up ya. Ya, pilihan karir Ya. Jadi bukan masalah. Berarti sebenarnya musisi ini mana-mana itu hanya label aja ya. Untuk melabeli aja sebenarnya. Ya. Simbol ya. Nah gimana? Menurut Bang Edi belum ngasih pendapat ya? Jadi diskusi kita nggak mengerucut sama sekali nih. Melebar ya, Diskusi kita nggak mengerucut. Jadi kita cukupkan sampai di sini aja. Ya, karena kan kita nggak Karena udah melebar, cari solusi dari. gue malah pengen ganti topik. Boleh nggak? Boleh. Gue penasaran sama fenomena gini. Sama Kita Raisa. bukan, kita kan ngeband nih. Biasanya ngeband itu ada kayak semacam kayak hype-nya gitu, kayak seru. Oh iya. Latihannya, koordinasi awalnya, backstage-nya, pas udah manggung, udah nggak kayak temenan lagi. Ada nggak semacam konsep itu, lu ngerasa nggak kayak ada pas udah selesai manggung nih, udah gue pengen balik gitu. Tapi pas peraannya itu ada rasa kayak ada tanggal yang ditunggu, ada sebuah hype kayak oh gue bakal manggung, gue excited. Begitu udah selesai manggung kayak ada yang pulang duluan, ada yang kayak mikirin tadi gue salah ini, gue salah itu, ngerti nggak maksud gue? Kayak puncaknya tuh bener-bener pas di backstage-nya. Sebuah hype itu puncaknya di backstage. Kita di panggung, udah. Gue topiknya sana gitu dulu. Menurut lu ada relate sama fenomena itu nggak? Yang udah gue spill. Siapa dulu nih? Kalau gue justru sering ya merasakan itu ya. Apalagi gue cukup udah lumayan sering lah merasakan bekerja jatuhnya as a professional band. Oh, udah boleh itu ya. Oke. Ya, as a professional band yang di hire untuk sebuah acara dan dibayar gitu ya. Memang setelah manggung tuh kayak karena setelah manggung itu masing-masing akhirnya punya dengan agenda masing-masing. Jadi kayak nggak ngobrol lagi, kayak entah yang satu ada reguleran lagi tiba-tiba atau ada yang janji apa gitu. Jadi memang
sering terjadi lah itu. Bahwa ya nggak tahu ya seharusnya yang benar gimana ya. Cuman emang mungkin namanya manusia mungkin begitu kali ya. Tidak luput dari planning hidup yang setelah ini gue mau ini nih, dalam planning jangka pendek gitu. Atau kalau Bang Arca gimana? Setelah ngeband bertahun-tahun nih. Ya tergantung bandnya sih sebenarnya sih. Kalau kayak baru kayak kita gini, mungkin belum ada rasa jenuh, bukan rasa jenuh ya, belum ada rasa kayak setiap hari ketemu tur ya yang lama-lama dia lagi itu belum ada sih. Jadi mungkin hype-nya di panggung pun masih seru dan after panggungnya pun masih kayak ayo kita kapan nih manggung lagi nih gitu kan. Tapi mungkin nanti kita ada di titik dimana kayak panggung udah sering seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Mungkin ya udah kita ketemu for the sake of bermusik aja, masalah kehidupan pribadi ya masing-masing gitu kan. Salah satu pilih keluar. Iya biasanya begitu ujung-ujungnya. Tapi kalau masalah keluar biasanya karena bagi hasil tidak merata tuh faktor utama pasti. Ini dong siapa? Asmara Vibrasi. Ya, Fani Sogi. Tapi ya kalau gue sendiri sih kadang-kadang masih enjoy setelah manggung tuh nonton band lain gitu ya. Apalagi di festival-festival gede gitu ya. Gue beberapa kali main di festival gede, akhirnya ya kan biasa bintang tamunya terakhir kan. Ya gue masih pengen nonton, masih pengen nongkrong gitu ya. Makanya memilih teman band sebagai teman tongkrongan itu juga penting sih supaya kita tetap menjaga mood ya. Jangan sampai kita dipersatukan di suatu band yang kita tidak saling mengenal, akhirnya malah jadi ya itu biasa jadi seperti itu kalau kayak gitu tuh. Ya karena ada band yang emang ketemu karena Ya. band wedding gitu kan. Kan itu Rekrutan ya. kan. Jadi mereka ketemu asal profesional aja. Ya gitulah pokoknya lah. Coba ditutup aja. Tapi gue pribadi ada pengalaman, gue punya temen lama itu gue ajak ngeband. Oke, terus Abis gue nggak di band itu pun masih temenan. master plan. Ya nggak usah kayak gitu amat, nggak usah kayak gitu. Cuman maksud gue Jangan sebut nama. tetap aja, Ukun. tetap aja konsep abis ngeband itu ada rasa kayak kan udah ngeband. Ngerti nggak maksud gue? Kalau gue pribadi mah ada rasa. Iya. Abis itu kita mendingan ngomong yang lain kalau gue pribadi. Abis selesai ngeband mau ngomongin game ayo, ngomongin olahraga ayo. Jangan ngomongin musik lagi. Tapi begitu udah selesai ngeband ya udah gitu. Oke, cukup ya. Assalamualaikum. Mungkin terakhir. Ayo tanya nih ya, Aceh. Menurut Bang Hendy sebagai gitaris, Gary Moore jago nggak? Bending haram.